Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ramadan dari kelas akuntansi reguler B semester 2. Di sini saya akan melaksanakan tugas kuis pertama dari mata kuliah Kewirausahaan Islami. Materi yang pertama itu pengertian kewirausahaan Islami. Wirausaha merupakan seorang yang mengembangkan suatu visi dan misi dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi seorang wirausaha itu bisa dikatakan orang memulai suatu usaha yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan suatu profit atau keuntungan. Sedangkan wirausaha Islami merupakan kegiatan wirausaha yang berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam. Materi yang kedua ada karakteristik entrepreneur Islami. Yang pertama itu menempatkan takwa sebagai kerangka kerja umat Islam atau umat muslim. Karakteristik ini merupakan suatu peran dalam merangkap kerja bagi pengusaha Islami, karena pengusaha Islami harus mempunyai sifat keimanan. Yang kedua, halal sebagai prioritas utama. Karakteristik yang kedua adalah halal, jadi sesuatu yang dapat diterima oleh agama. Yang ketiga, tidak menyanyiakan sesuatu. Karakteristik yang ketiga ini adalah jangan menyanyiakan. Dalam ajaran agama Islam tidak baik dalam melakukan sesuatu yang berlebihan. Yang keempat, menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas. Dalam karakteristik ini, bahwa apa yang kita lakukan, kita harus selalu mendahulukan atau memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala daripada hal apapun. Yang kelima, melatih nilai-nilai moral yang tinggi. Karakteristik ini yaitu sebagai seorang pengusaha Islami harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam menjalankan suatu usaha, dan janganlah kalian berurusan dengan yang tidak baik. Yang keenam, dapat dipercaya. Sebagai seorang pengusaha Islami, hendaknya kita harus mempunyai sifat yang jujur, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Yang ketujuh, peduli terhadap kesejahteraan sosial. Seorang pengusaha harus mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan pola menolong, bersedekah, membayar zakat, dan lain-lain. Yang kedelapan, berpengetahuan luas. Seorang pengusaha harus berpengetahuan luas dalam menjalankan suatu usaha, karena berpengetahuan tersebut adalah modal awal kita dalam berwirausaha. Yang kesembilan atau yang terakhir, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dan lingkungan adalah hal yang harus seorang pengusaha miliki, karena seorang pengusaha pasti akan membutuhkan peranan yang sangat penting, yaitu manusia dan lingkungan. Lalu materi yang ketiga itu prinsip bisnis syariah. Prinsip bisnis syariah ini yaitu suatu kebenaran universal yang inheren atau berkaitan erat dan menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak dalam mengelola bisnis yang berpandukan syariat Islam. Dalam prinsip bisnis ini ada dua prinsip. Yang pertama itu prinsip umum dan yang kedua itu prinsip khusus. Dalam prinsip umum ini terdapat 6 bagian prinsip, yaitu pertama prinsip ilahiyah, atau prinsip ini adalah mengelola bisnisnya disandarkan pada suatu nilai-nilai ketuhanan. Prinsip nabawi, prinsip bisnis ini disandarkan oleh nilai-nilai kenabian sebagai pemandunya. Prinsip adliyah, dalam prinsip ini disandarkan pada nilai-nilai keadilan sebagai pemandunya. Prinsip huriyah atau kebebasan, prinsip ini dalam pengelolaannya disandarkan oleh kebebasan dalam melakukan sesuatu dan berpikir merupakan tindakan terpuji. Yang selanjutnya prinsip musawah, kesetaraan. Dalam prinsip ini disandarkan oleh nilai-nilai kesetaraan sebagai pemandunya. Yang terakhir prinsip ta'awun, tolong menolong. Prinsip bisnis ini disandarkan oleh nilai-nilai tauhid sebagai pemandunya. Lalu yang kedua ada prinsip khusus. Dalam prinsip khusus ini terdapat 7 bagian prinsip. Yang pertama itu prinsip tabadulul manafi, asas pertukaran manfaat atau keuntungan antara pihak yang terlibat dalam suatu bisnis tersebut. Lalu ada prinsip pemerataan atau distributif, prinsip keadilan dalam berbisnis agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Prinsip antaradin atau saling ridho, setiap bentuk bisnis antar pihak harus dalam kerelaan masing-masing. Prinsip adamul maghadir, prinsip dalam manajemen bisnis syariah untuk meniadakan maghadir masyir, gharar, ihtinaz, zolim, dan riba. Lalu prinsip al-bir wa al-taqwa, saling tolong-menolong dalam kebenaran dan ketakwaan, yaitu turunan dari prinsip tauhid.
yaitu prinsip yang ada di dalam prinsip umum. Lalu ada prinsip musyarakah, mengedepankan kerjasama dalam berbisnis. Lalu yang terakhir ada prinsip kitabiah atau pendokumentasian. Pendokumentasian suatu transaksi yang harus didokumentasikan dengan asas kitabiah yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 205. Lalu keempat ada materi etika bisnis syariah. Etika bisnis dalam syariah yaitu perilaku manusia secara normatif, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Dalam etika bisnis dalam ini terdapat beberapa etika. Yang pertama, etika bersifat memberdayakan. Etika memberdayakan ini membantu suatu pihak yang dalam mengalami keadaan kesusahan. Lalu etika pembayaran upah. Dalam ajaran Islam dianjurkan memberikan upah pada saat keringatnya sebelum kering. Lalu ada etika jual dan beli dan utang. Dalam menjual barang ada 10 hal yang harus kita hindari. Yang pertama khianah, kedua tauhir, ketiga tadlis, keempat fi'il mubarakah, yang kelima dizizi, yang keenam tanazuzi, yang ketujuh mukhamarah, 8 ikhra, 9 tablis, dan terakhir khidman. Lalu ada etika kontemporer. Dalam etika kontemporer ini memiliki atau mempunyai 4 prinsip. Yang pertama keterbukaan, kedua akuntabilitasi atau kejelasan, yang ketiga responsibilitasi, dan terakhir atau keempat kemandirian. Lalu materi yang kelima itu ada kisah dari seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah SAW, dan ada hadisnya. Jadi suatu hari ada seorang laki-laki dari kaum Ansor mendatangi kediaman baginda Rasulullah dengan keadaan compang-camping dan wajah pusat. Lalu ia menghadap di depan Rasulullah dan mengucap salam. Lalu ia meminta sesuatu kepada baginda Rasulullah. Ya, ada sehelai kain, kami pakai sebagainya, dan kami bentangkan sebagai untuk duduk, dan lainnya sebagainya. Saya juga punya satu bejana untuk minum air, jawab Rasulullah. Beliau kemudian menyuruh pada sahabat yang hadir saat itu untuk membawakan kain dan bejana kepunyaan beliau. Bawalah keduanya kepadaku. Dengan bergegas, salah satu sahabat yang ada di majelis itu beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil barang yang dimaksud oleh Rasulullah. Lalu sahabat itu membawanya ke hadapan Rasulullah, lalu mengambil kedua. Dan Rasulullah mengambil keduanya dengan kedua tangannya dan memperlihatkannya di hadapan para sahabat. Beliau bercerita, aku beli kain dan bejana ini 1 dirham. Lalu Rasulullah SAW menawarkan barang-barang kepunyaan beliau pada para sahabat. Aku akan menjualnya. Adakah saudara-saudara akan membelinya? Adakah yang sanggup menambah 1 dirham? Beliau berulang-ulang menawarkan kepada para sahabat. Akhirnya seorang sahabat mengambilnya. Aku ambil dengan 2 dirham seperti tawaranmu ya Rasulullah, jawabnya. Lalu Rasulullah kemudian memberikan kedua barang itu kepada sahabat yang sepakat membeli kedua barang itu. Lalu beliau mendekati sang pengemis dari kaum Ansor itu, dan langsung beliau serahkan uang 2 dirham itu seraya memberikan nasihat untuk sang pengemis. Belilah dengan 1 dirham makanan dan serahkan kepada keluargamu. Dan pengemis itu beli makanan dan 1 kampak yang Rasulullah SAW perintahkan. Lalu ia mampir ke pasar melaksanakan perintahnya, yaitu membeli makanan dan sebuah kapak besi. Terlepas mengantar makanan untuk keluarganya, si pengemis itu kembali lagi ke kediaman sang Rasulullah untuk menunaikan perintahnya. Saat itu Rasulullah SAW masih ada dalam satu majelis dikelilingi oleh para sahabat. Hai fulan, sudahkah engkau laksanakan perintahku? Tanya Rasulullah pada sang pengemis yang tampak malu-malu berdiri di depan pintu rumah. Lalu jawab sang bos itu, kemarilah, bawa kemari kampak yang telah engkau beli itu, perintah beliau. Lalu sang pengemis mendekati baginda Rasulullah SAW dan duduk di depan beliau. Pengemis itu kemudian mengeluarkan kapak itu dari kantong kulit dan diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW
itu tampak bergembira melihat perangai dari sang pengemis yang telah taat menerima perintahnya. Lalu baginda Rasulullah mengambil kampak besi itu dan beranjak ke pojok ruangan. Beliau kemudian berjongkok dan mengambil sepotong kayu yang bergeletak di pojok majelis itu. Tangan beliau yang terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari dengan sangat cekatan segera memasang tangkai kayu pada lubang kampak besi. Tak berapa lama kemudian kampak besi itu siap untuk digunakan. Selesai masang tangkai kampak besi itu, Rasulullah kemudian kembali ke tempat semula. Di majelis yang dari tadi para sahabat bisa menyimak penjelasan dan mengambil hikmah ilmu dari beliau. Pergilah ke gurun dan terbanglah kayu. Jual kayu bakar yang kau peroleh ke pasar dan kemarilah 15 hari lagi, sabda Rasulullah pada sang pengemis itu. Sang pengemis itu lalu pamit pada Rasulullah. Ia kemudian pulang ke rumah dan mengambil perbekalan makanan dan minuman secukupnya untuk dibawa ke gurun. Dengan penuh semangat, sang pengemis itu lalu berangkat ke gurun yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Satu persatu ranting pohon yang telah kering dipotong dengan kapak. Telah kumpul banyaknya kayu bakar yang kemudian membawanya pulang ke rumah. Selama 15 hari, sang pengemis itu melakukan pekerjaan mencari kayu bakar, dan seluruh kayu bakar yang dikumpulkan dijual ke pasar. Genap pada hari ke-15, pengemis itu menghadap Rasulullah dengan membawa 10 dirham dari hasil penjualan kayu bakar. Sahabat Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis tentang mulianya bekerja daripada mengemis. Hadisnya itu, belilah sebagian dengan uangmu itu makanan dan sebagian lagi pakaian. Ini adalah lebih baik bagi kamu daripada meminta-minta. Sebab mengemis itu merupakan satu tanda di mukamu di hari kiamat nanti. Sesungguhnya mengemis itu tidaklah layak melainkan bagi orang sangat miskin tanpa dina, atau orang yang berhutang berat, atau harus membayar diat atau denda karena membunuh orang. Yang terakhir itu ada materi alasan menjadi seorang entrepreneur dan rencana ke depan. Alasan menjadi seorang entrepreneur itu karena seorang entrepreneur itu memiliki kebebasan dalam bekerja tanpa ada tekanan dan lebih leluasa untuk mencapai masa depan yang sukses. Dan rencananya itu, rencana ke depannya mau mewujudkan suatu impian, yaitu membuka usaha di rumah kayak usaha masakan tersebut gitu. Sekian penjelasan materi mengenai kuis pertama dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.